Kasus koboi jalanan yang terjadi di ibu kota hingga tenggelamnya kapal penumpang di Selat Bali yang menewaskan 7 penumpangnya jadi sejumlah kasus yang mengemuka sepekan terakhir. Simak rangkumannya dalam kasus utama sepekan. Kasus kriminal yang mengemuka pekan ini diawali dengan temuan mayat seorang pria di pinggir jalan arah Bandara Kuala Namu, Medan, Sumatera Utara. Korban adalah karyawan penjaga toko elektronik yang dibunuh oleh 2 orang yang pura-pura jadi pembeli di toko tempatnya bekerja. Para tersangka rupanya mengincar mesin cuci dan pendingin ruangan. Mereka lalu minta pembayaran dilakukan di rumah. Alhasil, korban ikut dengan mobil tersangka. Di perjalananlah korban dianiaya hingga tewas dan jasadnya dibuang di pinggir jalan. Kasihan itu kontainernya. Arogansi pengendara mobil sport atau SUV terhadap sopir truk di ibu kota juga menjadi peristiwa yang ramai diperbincangkan. Selain menodongkan pistol, seorang pria nekat memukuli sopir truk saat keduanya melintas di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Tak cukup sampai di situ, sang pengendara mobil SUV juga memecahkan kaca depan truk, membuat korban terluka di bagian kepala dan tangan. Pemicunya ditenggarai karena pelaku tak terima diberi peringatan klakson saat berhenti mendadak di depan truk. Koboi jalanan berusia 40 tahun yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu telah diamankan polisi. Pembunuhan terhadap pasangan ibu dan anak di Pinrang, Sulawesi Selatan juga menjadi rentetan peristiwa kriminal yang terjadi pekan ini. Kedua korban ditemukan tewas bersimbah darah di rumah indekosnya di tangan pria pengantar galon yang menjadi langganan korban. Kejadian bermula saat tersangka ingin memperkosa korban namun mendapat perlawanan. Anak korban berusia 9 tahun yang turut membela ibunya juga jadi sasaran senjata tajam hingga tewas. Hukuman 15 tahun penjara siap penjara tersangka. Kapal tenggelam mas, kapalnya tenggelam. Tenggelamnya KMP atau kapal motor penumpang Yunisi di perairan Selat Bali juga jadi sorotan. Diduga kapal dengan rute Ketapang Gilimanuk itu karam akibat hantaman gelombang besar setinggi lebih dari 4 meter. Berdasarkan manifest, kapal mengangkut 57 orang termasuk anak buah kapal atau ABK. Namun kemudian terungkap ternyata jumlahnya melebihi manifest, yakni 76 orang. Dari jumlah itu, hingga Jumat siang, 51 orang selamat, 7 dipastikan tewas, sedangkan 18 orang lainnya masih dalam pencarian.